Halo, berjumpa lagi dengan saya Lukas Malvianto dengan Farmasi Gegawat Dabratan. Pada topik kali ini kita akan membahas kegawatan karena gula. Bisa karena gula darah yang terlalu tinggi ataupun gula darah yang terlalu rendah. Ya, dengan istilah medis adalah hipoglikemi atau hiperglikemi. Mari kita mulai. Pertama-tama kita akan membahas hipoglikemia, yaitu kadar gula darah sangat rendah dan penyebab-penyebab dari hipoglikemia. Jadi hipoglikemia ini bisa disebabkan karena obat-obatan, ya. Kemudian pemakaiannya tidak tepat. Nah, diantaranya adalah insulin dan sulfonylurea, di mana jika kita memberikan dosis yang terlalu tinggi maka akan terjadi efek samping hipoglikemia. Kemudian penggunaan sliding scale, kemudian penyakit akut misalnya sepsis atau gagal ginjal atau gagal hepar. Obat-obatan lain misalnya penggunaan steroid, ya. Penggunaan steroid akan meningkatkan gula darah. Kalau tiba-tiba kita hilangkan, maka bisa terjadi hipoglikemia. Kemudian mengurangi asupan oral atau perubahan pola makan. Nah, apabila kita ringkas penyebab dari hipoglikemia ini kita bagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, obat-obatan. Ada beberapa obat-obatan yang bisa menyebabkan hipoglikemia seperti insulin, sulfonylurea, salisilat, kemudian beta blocker, quinin, dan lain-lain. Kemudian konsumsi alkohol ini dapat juga menurunkan gula darah. Kemudian apabila terjadi kesalahan persepan atau kesalahan pemberian obat karena lasa, misalnya diresepkan klorpromazin tetapi diberikan klorpropramid. Kemudian gagal organ, ya, ada hipopituitari, kemudian akut liver failure, akut renal failure atau gagal ginjal akut, kemudian gangguan dari adrenal sendiri dan lain-lain. Kemudian ada infeksi, sepsis bisa menyebabkan juga hipoglikemi, malaria juga dapat menurunkan gula darah. Kemudian ada tumor-tumor yang bisa mengganggu produksi dari insulin sendiri. Nah, untuk penanganan hipoglikemi sendiri kita bagi menurut tingkat keparahannya dahulu, ya. Apabila hipoglikeminya ringan, yaitu pasiennya sadar, orientasinya baik dan mampu menahan, tentu saja kita bisa berikan obat-obatan oral. Hipoglikemi sedang, ya, pasiennya sadar tetapi ada disorientasi atau agresif walaupun masih bisa menelan. Nah, untuk kasus-kasus berat yang harus kita berikan secara injeksi, ini pasiennya tidak sadar dan tidak dapat menelan. Nah, untuk pasien yang dapat menelan, kita bisa berikan karbohidrat yang fast acting, atau maksudnya adalah gula yang sederhana yang mudah dicerna, langsung bisa meningkatkan kadar gula darah, ya. Kalau mungkin di luar negeri ada glucogel tubes, ya. Tapi kalau tidak ada, ya kita bisa manfaatkan minuman yang manis seperti teh manis atau soda, ya, setengah kaleng, kemudian atau kita bisa gunakan jus buah seperti orange juice 1 gelas penuh, ya. Atau kalau ada kita bisa gunakan glukotab, ya. Kalau memang tidak ada sama sekali, kita bisa pakai gula pasir, ya. Gula pasir kita ambil 4 sendok teh penuh, ya, dilarutkan dalam air, diaduk kemudian diminumkan. Nah, apabila memang pasien tidak memungkinkan diberikan secara peroral atau hipoglikemianya berat, maka bisa diberikan infus dextrose 20% 80 ml atau dextrose 10% 160 ml, ya. Bila belum dipasang IV lainnya, bisa diberikan glukagon secara IM 1 mg, ya. Ingat, pemberian glukosanya tetap harus dilakukan pemantauan, ya, minimal dalam jangka waktu 10 sampai 15 menit, ya. Kemudian untuk pasien yang ada malnutrisi atau alkoholisme, kita bisa memberikan
injeksi tiamin atau B1. Ini untuk mencegah dari Wernicke encephalopathy atau WE. Ini adalah gangguan pada otak yang disebabkan karena defisiensi vitamin B1 yang nanti akan bisa terjadi kerusakan pada otak atau talamus atau hipotalamusnya. Kemudian ya kita bisa lihat juga penyebab dari hipoglikemianya ya, misalnya memang karena penggunaan obat anti diabetes oral yang berlebih ya, tentu saja kita bisa hentikan dahulu. Seperti itu. Nah, baik, kita masuk berikutnya, hiperglikemia emergensi ya. Gini, di sini kita berbicara bukan mengenai kadar gula darah tinggi, diabetes kemudian terkontrol baik oleh obat oral, tapi ini kegawatan karena kadar gula yang terlalu tinggi. Nah, beberapa faktor yang memicu hiperglikemia diantaranya adalah infeksi apabila terjadi sepsis, kemudian penyakit lain seperti limfa atau cerebrovascular accident, kemudian pendarahan lambung, kemudian yang pertama ini mungkin juga karena pasien tidak patuh dalam minum obat oral antidiabetiknya atau tidak mampu menjaga diet gulanya ya, jadi tetap makan makanan yang manis dan kadar karbohidratnya tinggi. Kemudian bisa juga karena konsumsi obat-obatan yang meningkatkan gula darah seperti kemudian diuretik, beta blocker dan antihistamin. Nah, beberapa hal penting yang dilakukan dalam penanganan hiperglikemia yaitu rehidrasi, bisa menggunakan cairan kristaloid seperti normalsalin atau apabila diperlukan setengah NS untuk menurunkan osmolaritas apabila tidak osmolaritasnya tidak menurun ya. Kemudian pemberian infus atau IV insulin ini hanya digunakan jika terjadi ketonemia ya. Kemudian mengobati penyebabnya ya, contohnya apabila sepsis ya kita berikan antibiotik ya. Kemudian monitor dari keseimbangan cairannya ya. Monitor juga kadar gula darah dan osmolaritas dari plasma. Nah, karena beberapa kasus hiperglikemia ini yang awalnya juga banyak karena kesalahan penggunaan obat atau ketidakpatuhan dalam penggunaan obat, maka teman-teman juga harus mempelajari jenis-jenis sediaan obat baik oral maupun injeksi seperti insulin ya. Nanti teman-teman bisa lihat, ini saya ambil dari farmakoterapi di Biro. Nah, ini ada beberapa jenis insulin yang kita harus tahu, yang rapid acting atau short acting, kemudian intermediate acting ya, kemudian yang long acting ya, bagaimana onsetnya, berapa dosisnya ya, kemudian maksimumnya, durasinya bagaimana. Nah, ini untuk kontrol hiperglikemianya dengan obat-obatan oral ya. Kita kenal ada sulfonylurea yang paling sering digunakan, nanti bisa dikombinasi atau bisa sendiri ya. Golongan sulfonylurea ini ada glipisid, glikasid ya, gliburid, glibenclamid ya, glimipirid dan lain-lain. Kemudian short acting insulin secretagogus, ini ada nateglinid dan repaglinid. Kemudian obat golongan biguanid ini yang sering digunakan untuk kombinasi yaitu metformin ya. Kemudian ada golongan niacinamide, ada pioglitazone dan rosiglitazone, alpha glucosidase seperti karbose dan lain-lain. Nanti teman-teman bisa pelajari mengenai dosisnya ya, kemudian durasi kerjanya. Itu saja, terima kasih. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan ya. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Selalu jaga kesehatan dan tetap selalu update ilmu kefarmasian kita. Sampai jumpa lagi di seri belajar kefarmasian berikutnya. Terima kasih atas waktunya.